Satu, di sana ada kata amtenar. Oke. Kenapa? Ayah, yang besar? Sudah kedengeran? Oke, sudah ya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Oke, analoginya 3 nomor. Di sana ada kata amtenar. Oke, secara KBBI, amtenar itu amtenar sama pegawai negeri sinonim. Amtenar itu sama artinya dengan pegawai negeri. Karena ada kalian dikasih kata karkun. Oke. Bukan karkun ya, karkun secara KBBI. Karkun ini sama artinya dengan sekretaris. Hati, amtenar itu artinya adalah pegawai negeri, berarti bersinonim. Maka karkun artinya adalah sekretaris. Yang A. Oke, yang nomor 2. Di sana ada kata fiasko. Titik 2 berhasil. Oke, sama dengan fiasko titik 2 berhasil. Apa sih arti kata fiasko? Kalian cari secara KBBI. Fiasko itu artinya gagal. Oke, gagal. Oke, analoginya adalah dua kata ini saling berantonim. Oke, cari sekarang antonim dari vaksina. Vaksina secara KBBI itu artinya arah utara. Oke, vaksina berarti lawan dari utara adalah selatan. Oke. Saling berantonim. Yang soal nomor 2, analoginya saling berantonim, cari dulu artinya. Yang nomor 3, pongah titik 2 sombong sama dengan klesah titik 2 bla bla bla. Itu secara KBBI kalian cari, pongah itu artinya sombong. Saling bersinonim lagi. Pongah itu sama kayak sombong, berarti secara KBBI klesah itu artinya titik 2 adalah gelisah. Oke, yang B. Tadi ini yang A, nomor 1, yang ini selatan, yang B. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, penarikan kesimpulan. Oke. Beberapa bimbingan belajar adalah bimbingan belajar masuk kampus IPDN. Beberapa bimbingan belajar adalah bimbingan belajar masuk kampus IPDN. Semua bimbingan belajar masuk kampus IPDN berbiaya cukup mahal. Semua bimbingan belajar masuk kampus IPDN adalah berbiaya cukup mahal. Semua bimbingan belajar adalah instansi pendidikan yang diakui oleh pemerintah daerah. Kesimpulannya apa? Kalimat yang sama, kalian hapus kata bimbingan belajarnya, dihapus, bimbingan belajar masuk IPDN, kampus IPDN dihapus dengan yang di bawahnya. Kata yang tersisa adalah berbiaya cukup mahal sama instansi pendidikan yang diakui oleh pemerintah daerah. Sehingga kesimpulannya adalah, jangan sampai salah, jangan pilih yang B. B itu masih bersifat umum. Yang sesuai teks soal nomor 4 adalah
beberapa berbiaya cukup mahal adalah instansi yang diakui oleh pemerintah daerah. Yaitu apa? Yaitu bimbingan belajar masuk kampus IPDN. Oke. Tinggal kalian hapus kata-kata yang sama nanti. Oke. Kata yang tersisa adalah berbiaya cukup mahal sama instansi pendidikan yang diakui oleh pemerintah daerah. Sehingga kesimpulannya adalah beberapa ketemu semua, oke, eksistensial. Beberapa berbiaya cukup mahal adalah instansi yang diakui oleh pemerintah daerah. Ya. Ada yang ditanyain? Oke. Kalau nggak ada? Belum. Nah. Oke. Semua rumah sakit mempunyai ruang ICU. Rumah sakit yang mempunyai ICU juga mempunyai ruang bedah. Otomatis semua rumah sakit yang mempunyai ICU juga mempunyai ruang bedah. Oke. Tuh. Sebagian rumah sakit yang mempunyai ruang ICU tidak mempunyai kamar mayat. Sebagian. Berarti ada rumah sakit ICU yang tidak mempunyai kamar mayat. Oke. Kesimpulannya apa? Yang A, semua rumah sakit yang mempunyai tempat pembuangan. Nah, udah pasti salah. Ada kata baru, yaitu tempat pembuangan. Oke. Option A pasti salah. Option B, semua rumah sakit yang mempunyai ruang bedah belum tentu memiliki kamar mayat, tetapi pasti mempunyai ruang ICU. Nah, itu yang make sense dengan pernyataan yang dikasih di soal. Oke. Intinya semua rumah sakit mempunyai ruang bedah dan ruang ICU, tetapi belum tentu memiliki kamar mayat. Yang B. Yang C, sebagian rumah sakit mempunyai ruang bedah, sudah pasti salah, karena semua rumah sakit pasti mempunyai ruang bedah. Dan pasti mempunyai ruang ICU. Yang D, gagal juga, karena di sana ada tidak mempunyai ruang ICU, sedangkan semua rumah sakit punya ruang ICU. Yang E, tidak semua rumah sakit mempunyai ketiganya. E gagal. Nomor 6. Ingkaran dari pernyataan yang memiliki kontraposisi jika kepala ET tidak gembira, maka beberapa warga tidak bersikap rukun. Oke. Oke. Ingkaran dari pernyataan yang memiliki kontraposisi jika kepala RT tidak gembira, maka beberapa warga tidak bersikap rukun. Oke. Kontraposisi tidak memiliki ingkaran. Yang memiliki ingkaran adalah implikasi. Kalian buat dulu pernyataan di soal menjadi implikasi. Implikasi dari jika kepala RT tidak gembira, maka beberapa warga tidak bersikap rukun apa? Kan yang di soal itu kontraposisi. Implikasinya apa? Implikasinya kan jika beberapa warga tidak bersikap rukun. Oke, kalian negasikan jika semua warga, kan di soal itu, di soalnya itu bentuknya jika non Q maka non P, karena ini kontraposisi. Implikasinya apa? Jika P maka Q. Ini implikasinya. Bentuk kalimat implikasinya apa? Jika semua warga bersikap rukun, maka semua kepala maka kepala RT gembira. Oke. Implikasinya adalah jika semua warga bersikap rukun, maka kepala RT gembira. Inilah implikasi dari kalimat tersebut. Lalu negasinya apa atau ingkarannya apa? Ingat, implikasi dari jika P adalah non P, ingat ya.
non P, P dan non Q. Ingkaran atau negasi dari jika P maka Q adalah ingkaran atau negasi dari jika P maka Q adalah P dan warga bersikap rukun, oke, dan kepala RT tidak gembira. Tuh. Semua warga bersikap rukun dan kepala RT tidak gembira. Oke. Di soal diketahui kontraposisi, buat jadi implikasinya dulu. Implikasinya berbunyi jika semua warga bersikap rukun, maka kepala RT gembira. Ya, baru kalian cari ingkarannya. Ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan non Q. Yang C. Yang nomor 7. Jika Rian lulus CPNS, maka ia akan naik haji. Itu pernyataan pertamanya. Jika P maka Q. Jika Rian bekerja di kantor, maka ia membuka usaha. Tuh. Pernyataan baru lagi. Pernyataan yang kedua. Jika Rian bekerja di kantor, itu saya anggap R. Maka ia membuka usaha, maka S. Oke. Pernyataan yang ketiga ada lagi. Rian lulus CPNS atau bekerja di kantor. Lulus CPNS tadi P. Bekerja di kantor atau R. Oke. Rian lulus CPNS atau bekerja di kantor. Berarti ini kesimpulannya adalah jika P maka Q, R maka S. Kesimpulannya adalah Q atau S. Nya itu ia akan naik haji atau membuka usaha. Yang D. Tuh. Itu aturannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8, deret angka dan huruf. Tiga, 4, 9, 15, 23, 45, 58. Oke, selanjutnya 2 angka. Oke, polanya loncat ini ya. 3 ke 9 nambah 6. 9 ke 23 nambah 14. 23 ke 45 nambah 22. Berarti ini bertingkat 2 nambah 8. Nambah 8, berarti sekarang nambah 8, berarti 22 nambah 8 nambah 30. 45 tambah 30, 7. Sendiri 75 yang E, kita cek yang di atasnya. Nambah 11. 33 dikali 15 nambah 18. Ini nambah 25. Nambah 32. Berarti sekarang nambah 7 nambah 32. 90. Oke, 75 90. 11 ke 18 nambah 7, 18 ke 22 ke 25 nambah 7.
Oke, seterusnya. Yang di bawahnya nambah 8, bertingkat 2 semuanya. Oke, kita ke nomor 9. 25, 53, 109, 221, 445. Selanjutnya, dua lima kali 5 tambah 28, 56, 28, 56. Oh, pakai kali aja. 25 ke 53 ini kali 2 nambah 3. 53 ke 19 itu juga kali 2. Kali 2 hasilnya nambah 3. 19 ke 221 kalau kali 2 juga 218 tambah 3 221 tetap kali 2 nambah 3. Ini juga kali 2 nambah 3 berarti sekarang kali 2 nambah 3. 445 kali 2 890 nambah 3 893. Lima enam tambah 102. Ya, bisa. Oke, yang nomor 10 polanya 21F 63J 252P 1260T. Selanjutnya 2 yang ditanyakan ya pasti angka ke yang angka 21 ke 63 kali 3 63 ke 252 kali 3 nggak mungkin, kali 4 akhirnya 0 pasti kali 5 berarti sekarang kali 6 1260 kali 6 ya yang akhirnya 6 7560. Sekarang huruf selanjutnya F ke J, F, G, H, I, J, maju 4 huruf, plus 4, tak misalkan, J ke P, J, K, L, M, N, O, P, P ke T, P, Q, R, S, T, maju 4 huruf, berarti sekarang maju 6 huruf. T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, gitu.